kalian nggak bisa datang ke sekolah minggu, tapi kalian tetap bisa mengikuti Bible story seperti minggu-minggu seperti biasanya. Nah, kisah sekolah minggu hari ini tetap kita ambil dari Alkitab karena Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi cerita yang akan kalian dengar hari ini pun bisa kalian baca di Alkitab dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum Kak Pauline lanjut, ada yang ingat nggak kisah minggu lalu? Betul, tentang Bartimeus. Kita belajar Bartimeus yang buta itu sangat berharap dan minta kepada Yesus supaya dia bisa disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia karena imannya. Tapi kita juga belajar tentang Fanny Crosby, seorang yang buta sejak dia bayi. Tetapi walaupun dia berdoa, Tuhan tidak menjawab doanya dengan menyembuhkan dia. Tapi Tuhan memakai dia untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada saat-saat sekarang ini kita juga sedang menghadapi virus ya, yang kalian semua pasti juga sudah tahu namanya COVID-19. Tapi kita tidak apa-apa, kita tahu dalam hal yang buruk sekalipun Tuhan tetap berkuasa dan bisa menjadikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini Kak Pauline mau cerita tentang Sakius. Sakius itu adalah seorang pemungut cukai. Ada yang tahu enggak pemungut cukai itu apa sih? Betul, pemungut cukai itu adalah penagih pajak. Nah, penagih pajak ini tugasnya seperti ini. Misalnya kalau Kak Pauline beli air aqua ini ya. Nah, aqua ini mungkin harganya 1.000. 1.000 ini ada pajaknya 100 rupiah. Nah, pajak ini dikumpulkan sama pemerintah, diserahkan kepada pemerintah, dikumpulkan. Nah, kalau pemerintah mau bangun jalan, mau memperbaiki taman, mau beli mobil polisi, pakai uang dari pajak ini. Tapi Sakius ini tidak jujur ya, sekalipun harganya aqua ini misalnya 1.000 dan pajaknya cuma 100, dia sering minta lebih, 150, 200 dan kelebihannya sama dia disimpan, diambil. Nah, itu yang namanya mencuri. Ya, itu tidak baik pasti ya. Nah, hari ini kita akan belajar, banyak orang itu sudah mendengar tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Kemudian mereka juga dengar bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Jadi waktu Yesus akan ke Yerusalem lewat di Yeriko, semua penduduk Yeriko itu senang. Mereka bilang kita harus melihat Yesus, ayo kita harus melihat Yesus. Jadi semua orang itu berkumpul supaya bisa melihat Yesus. Nah, di kota Yeriko ini hidup seorang pemungut cukai yang namanya Sakius. Siapa namanya? Sakius, betul. Nah, Sakius ini kepala pemungut cukai, kata Alkitab. Karena dia kepala pemungut cukai tadi dan dia suka tidak jujur, mengumpulkan pajak yang lebih banyak, dia jadi orang yang sangat kaya. Ya, nah, walaupun dia kaya, tapi banyak orang tidak suka sama dia. Karena dia suka tidak jujur itu tadi, maksa orang bayar pajak lebih, akhirnya nggak ada orang yang suka. Aku nggak mau berteman sama Sakius, aku nggak mau deket-deket Sakius. Jadi Sakius nggak punya teman, ya dia sering sendirian. Lah pas dia lagi sendirian jalan, dia dengar orang-orang rame nih ngomong nih, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Tiba-tiba Sakius teringat, oh Yesus ini yang sangat terkenal itu loh, yang kata teman-temanku dia bisa menyembuhkan teman-teman pemungut cukai ya, seperti Lewi dan sebagainya yang pernah dipanggil Yesus jadi muridnya itu temannya Sakius dulunya. Nah, Lewi kayaknya pernah cerita sama Sakius tentang Yesus. Kalau Yesus tuh seorang yang penuh kasih, Yesus tuh orang yang penuh kuasa. Jadi Sakius ini pengen tahu orang seperti apa sih Yesus itu sih? Kok sampai banyak orang suka sama Yesus sedangkan aku enggak ada orang suka sama aku. Akhirnya Sakius pengen lihat ya, tapi waktu dia sampai di jalanan di mana Yesus akan lewat, sudah banyak orang berdiri di sana. Nah, Sakius ini orang badannya pendek ya, karena dia pendek, dia enggak bisa lihat Yesus. Karena itu dia coba nyuruh orang-orang ini minggir gitu ya. Halo, permisi, aku pengen lihat dong. Siapa kamu? Enggak usah, Sakius lagi, enggak boleh lihat Yesus. Terus dia coba lompat. Nah, orang-orang yang lain, Sakius kamu ngapain sih di sini? Pergi. Tidak ada yang mengizinkan Sakius melihat Yesus.
Ya, Sakeus jadi sedih. Tapi dia tidak putus asa karena dia pengen tahu orang seperti apa sih Yesus tuh. Terus dia coba tengok kanan, tengok kiri. Tiba-tiba dia lihat pohon ara. Muncul ide, aku tak coba sih naik ke pohon ara itu, pasti aku bisa lihat Yesus dari sana. Maka Sakeus mulai ya manjat pohon ara. Dan kalian tahu anak-anak, zaman dulu kan orang-orang pakai ini jubah ya. Nah pasti tidak mudah bagi dia untuk naik manjat pohon ara dengan pakai jubah. Mungkin kesangkut-sangkut, terus naiknya sulit gini, banyak orang ngetawain dia. Lihat tuh orang pendek itu mau naik pohon ara mau lihat Yesus. Tapi Sakeus tidak peduli karena dia pengen sekali lihat Yesus. Akhirnya dia sampai di atas pohon ara. Tapi Sakeus tidak bermaksud untuk menyapa Yesus seperti Bartimius. Kalau kita ingat kisah minggu lalu, Bartimius berseru-seru, Tuhan Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Kan seperti itu ya. Tapi Sakeus tidak. Dia rencananya cuma duduk diam-diam, cuma pengen lihat Yesus lewat. Dia tidak mau nyapa Yesus, dia tidak mau manggil Yesus. Tapi yang ajaib, waktu akhirnya Yesus lewat, semua orang berseru, Yesus, Yesus. Sakeus diam di atas, dia tidak mau nyapa. Yang luar biasa, yang ajaib, waktu Yesus lewat di bawah pohon ara itu, Yesus berhenti. Terus Yesus memandang ke atas pohon ara itu. Dan walaupun sebelumnya Yesus tidak pernah kenal sama Sakeus, Yesus bisa tahu namanya Sakeus. Yesus panggil dia, Sakeus, cepat turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, kita baca yuk ayatnya dulu ya dari Lukas 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat 5 berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, jadi Sakeus mendengar Yesus panggil dia, Sakeus senang sekali. Ya, Sakeus sangat gembira. Nah, ini gambarnya Yesus dengan Sakeus ya. Walaupun Sakeus tidak memanggil Yesus, tapi Yesus yang memanggil Sakeus. Yesus yang mendatangi Sakeus. Ya, dan walaupun tidak pernah bertemu dengan Sakeus, tapi Yesus tahu namanya Sakeus. Seperti Yesus tahu nama setiap kalian. Ya, ada kalanya kalian sedih, kalian tidak bisa memanggil nama Yesus, tapi Yesus tahu nama kalian dan dia akan pasti memanggil kalian. Nah, yang ajaib lagi, Yesus juga tahu kalau Sakeus ini seorang berdosa. Kalau Sakeus ini suka mencuri uang pajak. Yesus tahu. Tapi Yesus tidak membenci Sakeus. Itu yang berbeda dengan orang-orang lain. Orang-orang lain tidak mau lagi berteman sama Sakeus. Tapi Yesus justru datang untuk mencari Sakeus. Yesus datang untuk menyelamatkan Sakeus karena Yesus tidak mau Sakeus terus berdosa. Yesus mau Sakeus bertobat, meninggalkan dosanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu Yesus datang memanggil Sakeus. Ya, nah Sakeus kan tadi gembira sekali dipanggil Yesus. Dia segera turun, dia ajak Yesus ke rumahnya. Dia bilang, ayo Yesus masuk ke rumahku. Dia senang sekali karena selama ini dia tidak pernah punya teman. Tapi sekarang Yesus mau mampir ke rumahnya. Tapi orang-orang banyak yang melihat Yesus kok mampir di rumahnya orang berdosa seperti Sakeus, mereka ngomel. Ya, mengapa Yesus berteman dengan orang berdosa? Ya, mereka bertanya-tanya, buat apa? Nah, anak-anak tahu enggak? Lucu ya mereka nyebut Sakeus orang berdosa, padahal bukankah kita semua ini juga orang berdosa? Mungkin kamu merasa enggak, aku enggak seperti Sakeus, aku enggak suka mencuri uang. Betul, tapi dosa kita berbeda dengan dosa Sakeus. Ya contohnya, waktu kamu tidak taat sama orang tuamu atau sama gurumu, ya. Pernah juga kamu berbohong. Kak Pauline juga pernah ya, berbohong. Nah, berkelahi dengan teman atau dengan kakak atau dengan adik, ya. Dan dosa lain benci, ngelihat teman yang lebih disukai sama guru, lebih disukai sama teman lain kita benci, kita iri, ya. Nah, terus kita sombong kalau nilai kita lebih bagus dari teman kita, kita sombong. Atau
kita berkata kasar sama orang tua. Dulu waktu Kak Pauline kecil juga pernah ya. Kalau orang tua nyuruh belajar, apa sih mah? Belajar terus saja. Nah, berkata kasar dengan orang tua itu juga dosa. Atau nyontek. Ya enggak belajar terus waktu ulangan enggak bisa, kita nyontek. Atau berpikir jelek tentang orang lain. Itu semua dosa yang kita lakukan yang di hadapan Tuhan sama dengan dosanya Sakius. Ya, kita tidak beda dengan Sakius, sama seperti Sakius. Nah, tapi berjumpa dengan Yesus itu membuat Sakius sadar dosanya. Sakius setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berdiri di depan orang banyak dan Sakius berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang-orang yang aku peras uangnya, aku tagih pajaknya lebih, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Wow, itu menunjukkan Sakius sungguh-sungguh bertobat. Inilah pertobatan yang sejati. Sakius tidak suka lagi berdosa, tidak mau lagi. Dia tahu dosa itu jelek, dosa itu buruk. Dan dia tidak mau lagi berdosa. Dia bertobat, dia mengaku di hadapan Tuhan. Kita baca ya ayatnya di Lukas 19 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, Sakius sudah bertobat dan Yesus berkata, hari ini Sakius engkau diselamatkan. Ya, jadi ketika kita bertobat, Tuhan itu menerima kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini coba kita lihat ya. Waktu Sakius sebelum bertemu dengan Yesus, itu seperti kita semua, orang-orang berdosa yang jelek seperti ulat ini. Ya, jelek sekali. Tidak ada yang suka dengan ulat ini, malah menjijikkan. Semua menjauh. Semua orang tidak mau dekat dengan ulat ini. Ya, karena ulat ini kerjanya cuma makan, serakah. Sama seperti Sakius, sama seperti kita juga terus berdosa. Tapi waktu kita bertemu dengan Yesus, ulat itu berubah jadi kupu-kupu. Ya, dia cantik sekali, semua orang pengen lihat kupu-kupu ini. Semua orang pengen ada di dekat kupu-kupu itu. Itulah cara Yesus mengubah kita. Ya, kita yang dulunya jelek seperti seperti ulat menjadi cantik seperti kupu-kupu karena Yesus mengubah kita. Nah, sampai hari ini pun Yesus masih mencari kita sama seperti dia mencari Sakius. Melalui apa? Tuhan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lalu gimana cara Tuhan cari kita semua orang berdosa? Yaitu melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu di gereja atau Alkitab yang kita baca setiap hari. Tuhan memanggil kita supaya kita bertobat. Ya, kita lihat kita ini semua jelek seperti Sakius dengan semua dosa-dosa kita. Tapi Yesus datang, Yesus mengasihi kita, dia mau mati buat kita. Dan setelah kita bertobat, Tuhan menjadikan kita ciptaan baru. Tuhan mengubah supaya kita suka menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini ada satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa di sini yang percaya kepada Kristus? Ya, sama seperti ya, Kak Pauline juga percaya kepada Kristus. Kita semua dijadikan ciptaan baru oleh Tuhan. Ayo kita semua berdoa, kita bersyukur karena Yesus tidak pernah menolak kita yang jahat dan jelek ini. Tapi dia mati mengampuni kita dan membuat kita menjadi ciptaan baru yang tidak lagi suka berdosa tetapi suka menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua berdoa. Yang mau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku ini jahat, aku ini jelek, aku ini orang berdosa. Tapi aku bersyukur Engkau datang. Ayo kita angkat tangan, kita berdoa bersama ya. Ikuti Kak Pauline berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun aku ini jahat, aku ini jelek, aku orang berdosa. Engkau tidak berhenti mengasihi aku.
Engkau datang, Engkau mencari aku dan menyelamatkan aku. Sekarang Tuhan, Engkau menjadikan aku ciptaan yang baru, yang tidak lagi suka berdosa, tetapi suka menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua katakan amin. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di Amsal 14 ayat 17a. Ada yang ingat ya? Ayo kita hafal bersama ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 17a. Orang yang lekas marah bertindak bodoh. Sekarang yang Inggris, kita mulai dari Proverb ya. Kita mulai 1, 2, 3. Proverb 14 verse 17. A quick-tempered man does foolish thing. Oke, bagus, semua sudah bisa ya. Nah, di akhir firman ini, Kak Pauline mau mengingatkan kepada kita semua, ajak orang tua kalian untuk baca firman Tuhan bersama setiap hari. Bahkan diskusi, ada pertanyaan diskusi, kalian bisa ngajak papa mama, ayo diskusi sama aku firman Tuhan. Dan kalian bisa mengajak papa mama berdoa bersama. Kita berdoa, minta supaya kalian bisa mengenal Tuhan lebih, dan apapun yang sedang terjadi saat ini kalian tidak perlu takut. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan jaga kebersihan ya, sering cuci tangan, jangan pergi ke tempat-tempat keramaian, belajar di rumah, dan terus membaca firman Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan.